Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Teman-teman semuanya, hari ini gue pingin nge-share ke kalian semua salah satu resep saus yang cukup nikmat dan simple, pastinya sangat mudah untuk dibuat ya teman-teman. Oke, kebetulan untuk beberapa hari ke depan gue ada beberapa catering yang menunya gue setting untuk menggunakan cheese sauce ya. Jadi di video hari ini spesial kita bakal bikin saus keju aja atau cheese sauce dengan resep pribadi gua yang bakal gua share ke teman-teman semua. Bahan-bahannya cukup mudah. Di sini gua menggunakan 5 jenis ingredients. Yang pertama, pastinya kita punya susu. Gunakan susu full cream ya teman-teman ya untuk hasil atau rasa serta tekstur yang lebih nikmat. Untuk selanjutnya kita punya ini cheese powder. Terus selanjutnya ini ada 2 jenis keju, gue pakai satu quick melt cheese, yang satunya lagi cheddar cheese. Dan untuk aromatiknya, di sini gue menggunakan bubuk oregano, teman-teman. Nah, di sini setiap ingredients fungsinya beda-beda. Gue akan jelaskan dulu ke teman-teman semuanya. Untuk cheese powdernya ini, usahain teman-teman cari yang warnanya kuning banget buat memberikan warna terbaik atau warna yang bagus banget ya, ala-ala cheese sauce gitu yang biasa kita makan. Atau mungkin teman-teman tahu salah satu brand ayam yang menggunakan cheese sauce ya, jadi kita harus gunakan cheese powder yang warnanya kuning. Selanjutnya cheddar cheese untuk memberikan rasa asin, gurih ya, dan pastinya tekstur yang nikmat. Dan selanjutnya di sini gue pakai quick melt cheese. Nah, pastiin juga quick melt cheese-nya teman-teman pakai yang warnanya orange atau agak kekuning-kuningan untuk membantu warna si cheese sauce kita jadi bagus banget, teman-teman. Dan yang terakhir oregano. Oregano ini gue senang banget, setiap masakan western gue pakein oregano atau bay leaf atau segala macamnya ya. Tapi spesial untuk si cheese sauce ini aja gue menggunakan oregano atau dry oregano ya. Jadi oregano yang ya kita beli kemasan atau biasa kita temui di supermarket. Oke, cara membuatnya sangat mudah. Semuanya tinggal ditumplekin jadi satu, diaduk-aduk sampai melt dan sudah jadi. Sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil langsung gue bikin si cheese sauce-nya. Yang pertama kita nyalakan si apinya dulu ya. Nah, ini nggak usah nunggu panas atau nunggu mendidih ya. Nah, ini kan cheese sauce ini seperti yang teman-teman tahu kan dia biasanya kental. Nah, untuk western food sendiri biasanya mereka pengentalnya itu menggunakan roux. Oke, gue masukin dulu. Oke, untuk susunya sendiri di sini gue menggunakan 1,8 kilo atau 1,8 liter, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi. Biasanya untuk western food itu mereka mengentalkan setiap makanannya menggunakan roux. Roux sendiri itu adalah pengental ala western yang terbuat dari tepung dan juga butter atau margarin ya teman-teman. Tapi di sini untuk mendapatkan konsistensi yang pas, jadi gua sepertinya akan lebih memilih mengentalkan si saus keju ini menggunakan maizena ya. Jadi kalau menggunakan maizena kan kita bisa masukin di akhir pelan-pelan dan melihat hasil dari konsistensinya nanti. Oke, ini nggak usah pakai lama teman-teman, nggak usah sampai mendidih atau panas gitu ya. Kita langsung masukin ingredients lainnya. Seperti ini ada cheese powdernya, langsung kita masukin. Oke, cheese powdernya udah masuk ya, warnanya orange, kelihatan tuh si warna dari susunya ini juga langsung berubah ya. Kita sekarang masukin si cheddar cheese-nya. Nah, seperti itu, mudah sekali. Cheddar cheese kita masukin. Nah, ini untuk rasa-rasa gurih-gurih gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada quick melt cheese atau keju yang mudah melt ya, langsung kita masukin juga. Teman-teman bisa pakai merek apapun kesukaan teman-teman, dan pastiin kalau bisa cari yang warnanya orange atau kekuning-kuningan ya. Untuk keju-keju ini sendiri usahain diparut biar mereka bisa melt lebih cepat teman-teman. Ini kita aduk-aduk terus. Ini kita aduk terus ya sampai benar-benar larut si kejunya ya. Oke, sekarang kita masukin si oreganonya. Ini sekitar mungkin 2 gram aja atau 1 sendok makan ya.
Nanti kalau misalkan udah jadi terus kita cium kayaknya kurang wangi atau kurang apa, kita masih bisa tambahin lagi ya. Nah, oke teman-teman semuanya, ini udah gua masak kurang lebih tadi 15-20 menit ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari warna, tekstur ya, dan ini si daun oreganonya juga udah memberikan aroma yang khas banget ke si saus kejunya. Nah, untuk daun oregano ini teman-teman mau saring boleh, nggak disaring pun juga boleh teman-teman ya. Gue mau cobain dulu saus keju yang udah kita buat nih. Mantap ya, rasanya bener-bener cheesy banget. Nah teman-teman tinggal ikutin resepnya aja ya, ini mudah sekali bikinnya. Aroma daun oreganonya juga mantep banget. Kalau gue sih bener-bener suka banget namanya cheese sauce. Gue kalau bikin pasti gue tambahin dengan daun oregano. Oke, ini rasanya udah cukup, nggak terlalu asin, juga nggak, cheesy-nya tuh nggak lebay gitu ya, nggak terlalu banyak keju banget. Nah oke, sekarang bakal gua kentelin ya. Iya. Nah kalau kita kentelin pakai maizena kayak gini, kita bisa atur sampai seberapa kental kita mau ya. Tapi kalau kita kentelin pakai roux, misalkan dimasak di awal roux-nya gitu terus dicampurin dengan ingredients lainnya, takutnya jadi kekentelan banget gitu ya, jadi nggak kayak saus keju, malah jadi kayak adonan gitu nantinya. Jadi gua sih main amannya aja. Ya ini kita kentelin terus sampai kita dapat konsistensi yang kita inginkan ya. Oke teman-teman, gua rasa ini konsistensinya sudah cukup ya. Jadi teman-teman bisa lihat tingkat kekentalannya, nggak kental banget tapi juga nggak cair banget. Ini udah seperti yang gua inginkan dan seperti ini aja. Nah, fungsi dari saus keju ini nanti kalau gua pribadi nanti ini bakal gua pakai untuk bikin si garlic chicken wings with cheese sauce. Jadi nanti kita tinggal bikin sayap ayam gitu, terus nanti kita celupin sayap ayamnya di dalam cheese sauce ini satu persatu ya, modelnya kayak ayam-ayam atau fried chicken kekinian lah gitu ya, tapi versi yang sangat mudah dibuat cheese sauce-nya dan pastinya tetap enak banget. Teman-teman tinggal cobain sendiri aja, bikin aja. Gue berani jamin ini enak banget sih. Ini juga bisa dimasak langsung ya, kayak misalkan kita bikin ikan dori saus keju. Nah ini juga bisa jadi salah satu alternatif saus yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Kayaknya sudah gitu aja teman-teman video kita hari ini. Gue cuma pengen nge-share ke teman-teman semua cara membuat saus keju. Buat teman-teman sering banget nanya, ini bisa di stok nggak sih? Bisa. Kalau mau di stok nggak usah dikentelin. Jadi posisi seperti ini langsung teman-teman dinginkan dan disimpan di freezer. Nanti saat teman-teman butuhin tinggal dicairin, terus pada saat proses pemasakan teman-teman tinggal kentalin aja si saus kejunya. Jadi dan siap untuk dimakan, dimasak beserta dengan objek makanan yang teman-teman inginkan. Oke, gitu aja teman-teman. Video kita hari ini sudah selesai. Ya seperti ini cara pembuatan saus keju yang benar-benar simple dan pastinya enak banget. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.